kita akan lanjutkan materi berikutnya, yaitu persamaan polinomial ya, atau persamaan suku banyak. Nah, yang pertama kita menyelesaikannya ya, menyelesaikan suku banyak. Nah, misalnya kita tahu bahwa kalau A dikalikan B itu sama saja dengan 0, maka ada 3 kemungkinan. Bisa saja A yang sama dengan 0, atau B yang sama dengan 0, atau A dan B yang sama dengan 0. Kalau suku banyak berupa A 0 X pangkat N ditambah A1 X pangkat N min 1 dan seterusnya sampai AN X pangkat 0 ya. Itu bernilai 0. Maka ini yang dinamakan dengan persamaan polinomial ya. Nah, kita ambil contoh soal ya. Tentukan akar-akar dari persamaan yang X pangkat 4 ya. 6X pangkat 3 min 9X kuadrat ditambah 94X min 120 sama dengan 0. Tadi kita punya konsep bahwa yang dimaksud dengan akar-akar persamaan suku banyak atau polinomial itu adalah nilai X yang menyebabkan persamaan polinomial itu bernilai 0. Nah, ini kita mencari nilai yang hasilnya 0 atau sisa pembagiannya 0. Ini kita ambil koefisiennya ya, ini 1 ya. Ini min 6, min 9, 94 dan min 120. Oke ya. Karena ini min 120, maka faktor-faktor dari 120 lah yang salah satu yang menyebabkan nilainya itu bernilai 0. Nah, kita ambil saja misalnya 120 kan bisa dibagi 2, kita ambil 2 dulu. Kalau 2 itu menghasilkan 0, berarti X min 2 itu adalah faktornya. Jadi akarnya adalah 2. Kita turunkan 1. 1 kali 2, 2. Ini jadi min 6 tambah 2 adalah min 4. Min 4 kali 2, min 8. Min 8. Oke, ini min 17 ya. Kalikan 2, min 34. Ini jadinya 60 ya. 60 kali 2 adalah 120 ya. Nah, ini sudah jelas ya, ini jadi 0. Berarti akarnya adalah, akar yang pertama adalah 2. Nah, kemudian kita menyempitkan lagi, ini 1 min 4. 1 min 4 min 17 dengan 60 ya. 60 ini bisa saja di 4 kali 15 ya. Atau 12 kali 5, kita mencoba dengan bilangan yang genap dulu. Misalnya X-nya adalah 4. 1, 4 berarti 0. Enggak, min 4 yuk. Coba kita min 4 dulu. Min 4 ya. Jadinya ini jadi min 8. Min 8 kali min 4 adalah 32. Positif 32. 17, 32 kurang 17 sama saja dengan 15 ya. 15 kali min 4, min 60. Ya, tepat ya. Nah, ternyata 0 di sini. Berarti X min 4 itu termasuk akarnya. Kemudian yang kedua, kita sempitkan lagi. 1 min 8 dengan 15. Nah, kalau 15 itu kan perkalian 5 kali 3. 1 kali 15 tentunya. Kita coba yang 5 dulu. Mudah-mudahan pas ya. Ini 1. 1 kali 5, 5. Min 8 tambah 5 adalah min 3. Min 3 kali 5 adalah min 15. Oke ya, ternyata 0 ya. Ternyata akar-akar yang terakhir adalah, ini akar yang terakhir adalah X min 3 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah 3. Jadi akar yang pertama adalah, kita lihat tadi 2. Kita urut ya. Akar yang pertama dari yang terkecil min 4 ya. Min 4. Kemudian habis itu 2. Kemudian yang ini 3. Terakhirnya adalah 5. Jadi akar-akar persamaan
dari X pangkat 4 min 6 X pangkat 3 min 9 X kuadrat tambah 94 X dikurang 120 adalah min 4, 2, 3, dan 5. Oke ya. Persamaan suku banyak ini kita bisa nyatakan dalam bentuk grafik ya. Grafik, sketsa grafik ya, sketsanya. Grafik sketsanya ya. Nah, kita ambil contoh ya, contoh. Misalnya, buatlah sketsa grafik fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat ditambah 11x kurang 6. Nah, sama halnya dengan persamaan kuadrat, untuk sketsa grafik, yang pertama kita cari adalah apa? Memotong sumbu x, memotong sumbu y ya, memotong sumbu y. Nah, memotong sumbu y berarti x-nya 0. Maka F0 itu adalah 0 kuadrat kurang 6 kali 0 ditambah 11 kali 0 dikurang 6. Jadi titiknya adalah min 6. Jadi titik potongnya adalah 0, min 6. Nah, yang kedua yang perlu kita pahami yang ada kaitannya dengan materi kita adalah memotong sumbu X. Memotong sumbu X, maka fungsi itu adalah fx atau y itu bernilai 0. X min 6x kuadrat, X pangkat 3 min 6x kuadrat ditambah 11x dikurang 6 itu sama dengan 0. Nah, berarti kita mencari akar-akar dari persamaan ini. Ini yang ada kaitannya dengan menyelesaikan persamaan suku banyak tadi. Nah, kalau demikian kita ambil koefisiennya 1, min 6, 11, dan min 6. Oke, misalnya kita ambil X-nya sama dengan 1. Berarti ini 1 ya. Karena min 6 itu 1 kali 6 plus minus 1 kali 6 dan plus minus 2 kali 3. Ini 1 kali 1 min 1 ya. 1. Ini jadi min 5. Min 5 kali 1 adalah min 5. 11 kali tambah min 5 adalah 6. 6 kali 1 adalah 6. Jadi pas ya. Ini 0. Berarti 1 sudah akar-akarnya. Berarti yang kedua adalah 1 min 5, 6. Cari misalnya 6 ini kita ambil 3 ya. 2 kali 3 boleh. Kita cek dulu. 1, ini 3 jadi min 2. Oke, ini 3 ya. Ini jadi min 2. Min 2 kali 3 adalah min 6. Berarti 0. Jadi berarti yang terakhir adalah X min 2. Ya dari sini ya. Saya ambil dari hasil ini. Sama dengan 0. Berarti X-nya adalah 2. Jadi titik potong sumbu X ya. Sumbu X adalah di sini 1,0, 3,0 dan 2,0. Nah, maka saya gambarkan grafiknya. Ini tadi min 6 ya. Kemudian yang ini kita ambil 1 titik potong yang pertama, titik potong yang kedua adalah terhadap sumbu X ya. Sumbu X ini di sumbu Y. Sumbu Y tadi adalah 0, min 6. Yang kedua yang berikutnya adalah 2,0, yang ketiga adalah 3,0. Oke ya. Nah, sekarang saya ambil angka di tengah-tengahnya ya. Kita lihat arah daripada gelombang fungsi atau persamaan suku banyak tadi. Misalnya ini X, ini fx atau y ya. Nah, saya ambil antara 0, ini 0 sampai 1, kita ambil setengahnya. Setengah ya. Kalau setengah dimasukkan dalam fungsi tadi, fungsinya adalah X pangkat 3 min 6x kuadrat ditambah 11x dikurang 6. Ini hasilnya adalah, saya langsung dengan kalkulator ya, ini hasilnya adalah min 15/8. Oke, jadi di sini kalau kita naikkan, anggap aja di sini tengah-tengahnya min 15/8. Nah, ini berarti di sini. Oke. Kemudian setelah antara 1 dan 2, kita ambil 1 dan 2 adalah 3/2 atau 1,5. Nah, kalau kita masukkan, nilainya adalah sama dengan 3/8. 3/8 berarti naik sedikit. 3 ini kan anggap ini satunya. 3/8 berarti di sini tengah-tengahnya, berarti turun lagi ya dari 3/8.
Nah, sekarang antara 2 dan 3, dia motong lagi ke sumbu di titik 2,0. Sekarang antara 2 dan 3 itu sama saja dengan 2,5 ya, atau 5/2. 5/2 kita masukkan angkanya, ini negatif lagi, min 3/8. Berarti turun ke bawah. Nah, dia memotong apa lagi? Memotong di 3,0, berarti dia naik lagi. Nah, setelah 3 kita ambil angka 4 aja. 4 ini kalau dipangkatkan, 4 pangkat 3 dikurang 6 kali 4 kuadrat ditambah 11 kali 4 dikurang 6, itu nilainya adalah 6. Jadi positif 6 ke sana. Nah, jadi grafiknya, sketsa grafiknya seperti ini. Berarti ini sketsa grafik dari fx x pangkat 3 dari fx x pangkat 3 min 6x kuadrat ditambah 11x dikurang 6 ya. Oke ya. Itu contoh cara menyelesaikan persamaan suku banyak ya. Bisa dinyatakan dalam bentuk grafik ataupun dengan menentukan akar-akarnya. Yang kedua adalah hubungan akar-akar persamaan polinomial atau suku banyak dengan koefisiennya ya. Koefisien suku. Nah, saya ingatkan kembali, kalau persamaan kuadrat kan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kalau kita bagikan dengan a, maka ini x kuadrat ditambah b per a, x ditambah c per a sama dengan 0. Kita ingat bahwa x1, ini kan akar-akarnya adalah x1, x2 ditambah x2, itu adalah ini. Nilai ini adalah min b per a. Dan perkaliannya adalah x1 dikali x2, itu sama saja dengan c per a. Nah, sekarang gimana kalau yang berderajat 3? 3. Misalkan, kita nyatakan dengan bentuk x pangkat 3 ditambah V1x pangkat 2 ditambah V2x pangkat 1 ditambah V3 sama dengan 0. Oke ya. Nah, kita tahu bahwa bentuk ini bisa dinyatakan apa? X1 X kali X1 kali X min X2 dikali X min X3. Oke ya. Jadi seperti ini. Karena ini adalah faktor-faktornya. Ini adalah faktor-faktornya, maka X1, X2, X3 adalah akar-akarnya. Jadi kalau pangkat 3 seperti ini ya. Nah, kalau kita nyatakan, ini kalau kita kalikan, yang pertama kita kalikan yang 2 dulu. Ini jadi X kuadrat ya, min X kali X2 min X kali X1 ditambah X1 kali X2. Nah, ini kita kalikan dengan X min X3. Nah, sekarang coba yang ini dengan yang ini. Jadi X pangkat 3 dikurang X kuadrat, ditambah ya, dikurang X kali X3. Oke, sudah. Kemudian yang dengan ini, min X kali X2 dikalikan X, jadi min X kuadrat kali X2. Oke, sudah. Sampingnya lagi, ini min jadi plus ya. Jadinya X kali X2 kali X3. Oke, sudah sampai sini. Sekarang dengan yang ini. Kita kurangkan ya, kita kurangkan lagi. X kali X1 berarti X kuadrat kali X1. Ini dengan yang ini jadi plus ya. Plus X kali X1 kali X3. Oke, sudah. Terakhir yang ini dengan yang belakang. Ini 1, tunggu dulu. Ini 1, 2, 3, ya 4 ya. Terakhir kita kalikan X1 kali X2 kali X. Berarti tambah X kali X1 X2. Lalu yang terakhir X1 X2 X3. Oke ya. X1 X2 X3. Nah,
Saya cari yang sejenis, yang sejenis ini X3 sendiri ya, X pangkat 3-nya sendiri. Yang pangkat 2 ini 1, 2, 3. Berarti min semua ya, min X1 plus X2 dengan X3. Dikalikan dengan X kuadrat. Oke, sudah habis ya. Sudah habis. Sekarang yang dikalikan dengan X1, 2, 3. Oh ya, berarti pertama X1 ini yang sini ya, saya ambil yang ini. X1, X2, saya coret ya. Kemudian X1, X3, X1, X3 ditambah X2, X3. 3. Nah, dikalikan dengan X ya, dikalikan X. Sudah. Lalu yang terakhir min X1 yang ini. X2, X3. Jadi kalau saya bikin sederhananya seperti ini. X3 min X1 plus X2 plus X3 dikalikan X kuadrat. Oke ya, sudah. Kemudian ditambah X1 kali X2 tambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 dikalikan X. Lalu dikurang X1, X2, X3. Kita sejajarkan. Ini tadi polinomnya adalah X pangkat 3 ditambah V X kuadrat V1 ya. Kemudian V2 kali X dikurang V plus V3 ya. Sama dengan 0. Oke, sudah? Nah, ternyata P1, X1 X1 ditambah X2 ditambah X3. Ternyata ini min, ini plus. Kita minkan 1, pangkat 1 ya. Ini P1, diminkan ya. Kemudian X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 itu sama saja dengan apa? Yang ini. Nah, sama dengan yang dikalikan dengan X adalah P2. Berarti min 1 kan ini positif. Jadi dikeluarkan menjadi P2. Oke, sudah. Yang P3-nya adalah ini yang terakhir. X1 kali X2 kali X3. Ini yang min 1 pangkat 3 kan negatif kali V3. Karena ini kan positif, negatif, positif, negatif. Oke ya? Jadi yang ini kita sebut adalah jumlah akar-akarnya. Ini jumlah perkalian 2 akar. Dan P3-nya itu adalah hasil kali akar-akarnya. Oke ya. Nah, saya ambil contoh soal ya. Contoh, X pangkat 3 min 2X kuadrat ditambah 3X kurang 4 sama dengan 0. Tentukan yang A, X1 tambah X2 tambah X3. Akar-akarnya ya. Yang kedua, X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3. Yang C, X1 kali X2 kali X3. Yang D, 1/X1 ditambah 1/X2 ditambah 1/X3. Oke ya. Saya tulis di sini. Tulis lagi X pangkat 3 min 2X kuadrat ditambah 3X min 4. Kalau kita sejajarkan ini kan X pangkat 3 plus V1X kuadrat V2X ditambah V3 sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Nah, berarti P1-nya X jumlah akarnya yang pertanyaan yang A. X1 tambah X2 tambah X3 itu kan tadi min 1 pangkat kali P. P-nya adalah 2 ya. Min 2 berarti min 1 kali min 2. Hasilnya adalah 2. Ketemu sudah. Yang B, pertanyaan yang B. X1 kali X2. X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3. Itu sama saja jadi min 1 kuadrat ya. Min 1 kuadrat kali P2.
P2 siapa? P2-nya adalah 3. Berarti min 1 dikuadratkan kan 1 kali 3. 1 kali 3 adalah 3. Ketemu sudah. Yang C ditanya X1 kali X2 kali X3. X1 kali X2 kali X3. Itu tadi min 1 pangkat 3 ya, kali P3. Min 1 pangkat 3 adalah min 1. P3-nya adalah ini. Min 4. Hasilnya adalah 4. Oke ya. Yang saya tambahkan lagi yang DE. Yang E-nya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 dikuadratkan. Saya tambahkan lagi ya. Maka yang D-nya 1/X1 ditambah 1/X2 ya. D ya. Ditambah 1/X3. Oke. Ini kalau kita jumlahkan penyebutnya adalah penyebutnya siapa? Ini X1 kali X2 kali X3. Penyebutnya ya. Disamakan penyebutnya. Jadi ini dikali. Karena ini cuma X1. Supaya X1 kali X2 kali X3. Jadi di atasnya kali X2 kali X3. Oke. Yang kedua. Suku yang kedua. 1/X2. Cuma ada X2. Sedangkan diinginkan X1 kali X2 kali X3. Jadi yang kurang adalah X1 dengan X3. Ditambah X1 X3. Oke. Ditambah dengan yang 3. 3 ini kan cuma X3. Kalau dikalikan X1 kali X2, maka atasnya juga dikalikan X1 X2. Berarti tambah X1 kali X2. Nah ini siapa? Ini sama saja dengan P2. Min P2. P2 ya. P2 adalah 3. Sedangkan X1 kali X2 X3 tadi sudah ketemunya 4 ya. Jadi 3/4. Ketemu jawabannya. Dan yang E, saya tambahkan tadi E ya. X1 kuadrat ditambah X2 dikuadratkan ditambah X3 dikuadratkan. Kita nggak punya yang kuadrat kayak ini, tapi kita bisa kali. Ini kita kali dijumlahkan. Nah. Namun ini akan lebih. Kelebihannya siapa? 2 X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3. Ini kelebihannya. Silakan menguraikan sendiri. Ini hasilnya X1 X2 dikuadratkan tadi berapa nilainya? X1 X2 dikuadratkan itu nilainya adalah X1 X2 2 dikuadratkan dikurang 2 kali ini perkalian ini jadi 3 ya, 2 kali 3. Berarti 4 dikurang 6 hasilnya adalah min 2 ya. Oke ya. Itu contohnya. Nah, lalu gimana kalau berderajat 4? 4. Nah, kalau berderajat 4, pasti tulisannya gini, X pangkat 4, P1 kali X pangkat 3, P2 kali X pangkat 2, ditambah P3 kali X pangkat 1, ditambah P4 sama dengan 0. Nah, P1 itu adalah jumlah akar-akarnya. Itu adalah P1. Kemudian jumlah perkalian 2 akar sama saja dengan min. Oh ini min ya. Selang-seling ya. P1-nya min. Jadi ini plus P2. Kemudian jumlah. Karena pangkat 4 berarti ini perkalian 3-nya lagi ya. 3 akar. Maaf ya 3 akar. Berarti P ini min plus min. P3. Kemudian yang terakhir adalah perkalian keempat akar. Itu yang namanya dengan plus P4 ya. Jadi seperti itu dan seterusnya. Berderajat 5, 6, 7 dan sebagainya ya. Demikian kita telah membahas materi yang berkaitan dengan persamaan polinomial atau persamaan suku banyak. Yang pertama menyelesaikan persamaan suku banyak. Yang kedua adalah hubungan antara akar-akar suku banyak dengan koefisien suku banyak.